Shalom, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Mars GKN. Untuk hidup kudus, disucikan oleh darah Yesus, dipanggil dari dunia yang gelap, dibebaskan dari rantai dosa. Terus baik Tuhan, itu sembahyangku. Terus baik Tuhan, segenap hidupku. Nyanyi seorang warga. Terus baik Tuhan selama. Kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa setiap beban yang ada di pundak kita. Kita mau serahkan di hadapan Tuhan. Kita mau fokus untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan bagi kita. Saatku menyembah. Saatku memuji
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan karena walau badai menerpa di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Karena kita punya Tuhan yang benar. Haleluya. gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau
nyata dalam kehidupan kita, asal kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan nyanyi Glory. Saya minta Mbak V untuk berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapak. Semua
saudara semua hidupku seperti minyak di kepala Harun yang kecaburan juga nyatu, seperti embun yang putih dan mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, berikan anugerah hidup selama-lamanya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidupku bersungguh alangkah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidupku bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecaburan juga nyatu, seperti embun yang putih dan mengalir ke bukit Sion. Tetapi sanalah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku
kuasa-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Engkau pasti akan menolong kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu. Engkau akan menolong kami, ungkapkan setiap rahasia firman-Mu buat kami ya Bapa. Kami mau buka hati dan pikiran kami, dan kami mau taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini dan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan anak dan orang tua. Kita akan membaca dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat 15. Amsal pasal yang ke-29 ayat 15 dan ayat yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendapatkan sukacita kepadamu. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini kita semua adalah anak-anak dan orang tua. Ya, saya meskipun sudah jadi nenek masih tetap anaknya ibu saya, ya. Walaupun Ibu Dian, Bapak Yeri juga punya anak-anak, tetap anaknya Ibu Agus, ya. Tetap kita ini menjadi anak dan kita adalah juga orang tua, ya. Kita di sini memiliki cara masing-masing untuk mendidik anak-anak kita, ya. Namun di sini di firman Tuhan pada pagi hari ini pentingnya tongkat dan teguran untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Mungkin ada sebagian orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang halus, ya. Dengan cara yang berhati-hati, pelan-pelan, ya. Dan ada orang tua yang mendidik anaknya dengan keras. Keras bukan berarti jahat, ya. Itu menanamkan kedisiplinan buat anak, ya. Kita masing-masing punya cara sendiri. Saya kadang keras, kadang ya lembek, ya. Dulu ketika anak-anak saya masih kecil, ya, yang nomor 1 dan nomor 2 itu, papanya itu seringkali menghajar anaknya, ya. Namun ketika mereka sudah masuk SD kalau nggak salah, itu sudah enggak pernah mukul anaknya, ya. Sudah enggak pernah mukul anaknya. Mereka sudah ngerti, ya, sudah tahu apa maksud dari orang tuanya. Nah, kalau saya yo tangan yo mulut. Kalau papanya bok gitu sudah. Tapi kalau saya yo tangan yo mulut, ya. Yo jewit yo ngomel, ya. Nah, mengapa kita perlu untuk menggunakan tongkat ini? Tongkat ini artinya apa? Tongkat yaitu alat untuk menghukum. Ketika anak kita salah, ketika anak kita tidak nurut, apakah kita akan diam saja? Tentu tidak. Pasti akan ada hukuman bagi anak yang tidak menurut, anak yang membangkang. Ya, anak saya yang sudah besar, yang
sudah hampir menikah saja ya. Itu aja kalau pulang itu masih saya WA. Pulang jam berapa? Kemana gitu ya. Padahal harusnya sudah saya lepas, tapi saya tidak bisa ngelepas ya. Tetap saya awasi. Ya, pulang nggak boleh lebih dari jam 11. Kalau di Sidoarjo jam 11 masih rame ya. Nggak boleh pulang lebih dari jam 11. Ya. Bahkan kepada keponakan-keponakan saya, kalau pulang ke sini tak WA. Pulang jam berapa? Ya, pulang ke sini apa enggak? Gak boleh lebih dari jam 10. Ya. Kalau ngelanggar, ya sudah saya omeli. Saya pernah, anak saya ini pulang malam. Bajunya saya ring ke sini, budal. Pergi, ya. Karena saya nggak mau anak saya ini jadi anak yang liar. Gak nurut sama orang tua. Nah, kita pun diajarkan oleh firman Tuhan untuk memakai tongkat hukuman. Ya. Kalau zaman sekarang anak-anak ini kesalahannya paling-paling ini. Apa? HP. Gak mandek-mandek nyekel HP. Gak berhenti-berhenti memegang HP sampai tidak tahu pekerjaan. Gak ngerti penggawean. Gak mendengar apa kata orang tua. Sibuk dengan HP-nya. Ya. Saya sendiri belum bisa menghukum anak saya tentang HP ini. Ya. Kalau Ibu Dian masih bisa ya, karena anaknya masih kecil-kecil. Ini anaknya saya sudah gede-gede. Ya. Kalau HP-nya saya ambil yang Vino itu, waduh, ini mulutnya maju, ya. Jadi seperti kuda, ya. Nah, maka dari itu kita ini perlu juga untuk menghukum seorang anak ketika mereka melakukan kesalahan. Sedangkan teguran itu adalah koreksi atau perbaikan atas kesalahan yang dibuat. Ya. Memang ada beberapa orang tua yang tidak mau memukul anaknya. Mereka hanya menegur, ojo ngono, ya. Jangan begitu. Nanti ini ada akibatnya. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, nanti pasti kamu ini. Kalau kamu sering main HP, ini matanya rusak. Belum waktunya pakai kacamata, harus pakai kacamata. Anak saya yang kecil ini sudah mulai, ya, mulai senengannya nyekel HP, ya, kesalahan kami memang. Ya. Sekarang ini sudah mulai saya kurangi, saya ajak main. Nanti kalau malam gitu tak sembunyikan HP-nya, biar segera tidur dan tak gelundang gitu ya, tak tidur. Gangguin mama papanya. Ya, ada aja. Tapi ya memang harus saya lakukan supaya tidak ketergantungan. Ya. Teguran penting untuk anak-anak kita. Ya. Pentingnya teguran atau tongkat bagi anak itu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik agar lebih baik. Agar lebih baik. Kamu dipukul orang tuamu itu sakit memang ya. Bukan karena tidak sayang. Mereka itu sayang. Saya ingat waktu masih SD, saya dipukul bapak apa ibu ya, lupa saya. Sampai patah sapunya. Ya, patah sapunya. Masih ingat saya itu. Sampai patah sapu. Bu sapu ini sih merepel. Memang saking kuatnya memukul. Ya, itu sampai sekarang saya masih ingat bagaimana cara orang tua mendidik kami. Ya, keras, disiplin. Tetapi ya sik beler ae ya. Bagaimana lagi kalau lembek. Nah,
mendidik anak supaya itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik hidup kita supaya lebih baik. Di sini katakan untuk mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya, orang tuanya. Ya. Enggak ada orang tua yang ingin dipermalukan anaknya. Ya. Apalagi zaman sekarang sedikit-sedikit jadi viral. Saya lihat di HP, di artikel tentang anak-anak yang membawa orang tuanya ke gria lansia. Loh, kok tegomen gitu ya. Tega sekali. Anak yang dididik, yang dirawat mulai kecil oleh ibunya karena meninggal oleh bapaknya ketika mereka masih kecil. Orang tuanya yang sudah tinggal satu, ibu umurnya 74, tapi saya lihat kok sangat tua sekali gitu ya. 74 dibawa ke gria lansia. Di sana diserahkan ke gria lansia dan bilang, jangan nelpon kami kalau dia meninggal. Nolak berajut ah. Ya. Ada istilah yang mengatakan orang tua bisa merawat 10 anak, tetapi anak tidak bisa merawat 1 orang tua. Ya. Nah, ini keadaan zaman yang semakin tidak baik. Kasih sayang anak kepada orang tua sudah tidak ada. Orang tuanya dipermalukan. Diserahkan ke gria lansia, ke panti jompo. Pak D-nya anak-anak itu kalau bilang sama ponakan-ponakan, nanti kalau Pak D sudah tua kamu taruh panti jompo mana? Yuk gak lah Pak D. Ada ponakan saya itu. Yuk gak lah Pak D, maksud ada ke panti jompo. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita anak-anak muda yang ada di tempat ini janganlah sampai mempermalukan orang tua. Sedangkan orang tua perlu menegur anak-anak kita supaya bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, disiplin dan penuh kasih. Ya. Kepengen ya semua anak-anak menjadi anak yang baik, penuh kasih, tidak menjadi seperti tadi cerita anak yang durhaka, tega sama orang tua. Tugas orang tua mendidik anak-anak dengan benar, dengan teguran, dan perlu sekali-kali dengan tongkat, supaya mereka bertumbuh dengan bijaksana. Ya. Kalau anak yang berbuat salah, pasti orang tua yang menanggung kesalahan, menanggung malu. Apa istilahnya bahasa Jawa? Anak pola bobo keprada. Masih ingat saya pelajaran. Ya, anak pola bobo keprada. Anak yang bikin kesalahan, orang tua yang dipermalukan. Ya. Di sini kita semua adalah orang tua dan anak yang wajib mendidik dan menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, kita mau lihat Amsal 23 ayat yang ke-14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Coba ayat sebelumnya 13. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Selanjutnya 14.
Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kita ini menyelamatkan mereka. Jangan sampai mereka itu jatuh lebih dalam lagi. Apalagi jatuh di dalam dosa. Ya, saat ini anak-anak muda di tempat ini mulai pinter ya. Mereka tidak saya suruh, tiba-tiba mereka punya ide apa? Baca Alkitab. Saya tidak nyuruh mereka. Kenapa? Karena saya pernah memarahi mereka. Kenapa? Ketika dikasih kuis, gak bisa jawab. Ya, ini salah siapa? Maksud salah guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu lo ketemunya ya minggu, ya. Berarti salahnya orang tua ya. Wong yang setiap saat, setiap waktu bersama orang tua. Di sekolah cuma 6 jam ya. 6 jam. Kalau sekolah minggu 1 jam. Berarti lebih banyak waktu bersama orang tua. Kenapa mereka tidak bisa hanya kuis yang menurut saya ya itu mudah, tapi tidak bisa jawab. Padahal cuma jawab benar dan salah. Ya, ini parah sekali anak-anak ini. Gak tahu tentang firman Tuhan. Gak tahu tentang tokoh Alkitab. Ya. Saya aja yang mulai kecil diajar siapa aja saya ingat loh. Ya. Saya masih ingat. Tapi anak-anak sekarang, kemarin diajar siapa? Siapa ya? Ya, siapa ya? Waduh. Nah, makanya ketika saya mengajar anak-anak sekolah minggu, saya agak ulangi berkali-kali. Tadi ceritanya apa? Ini. Nanti mau pulang ceritanya apa? Awas tuh ya, kalau sampai minggu depan enggak tahu. Saya tidak suka jawaban tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Ya. Sekolah minggu anak-anak harus dididik untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya diberi keduniawian. Ya. Diajari doa. Ya, paling tidak doa Bapa kami. Oh, hafal itu di luar kepala, ya. Di sekolah dihafalkan, di gereja dihafalkan, wis hafal. Ya. Doa Bapa kami mencakup semua hal. Ya. Dengan rotan tidak akan membunuh seorang anak. Tetapi zaman sekarang lain. Bukan dengan rotan lagi, tetapi dengan senjata tajam. Ya, kebacut. Itulah tipu muslihat iblis. Ya. Iblis singa mengaum-ngaum di tengah-tengah kita. Ya, iblisnya sedang membisiki dengan yang tidak baik. Yes, ajaran anakmu, lek perlu sampai mati, ya. Kadangkala memang ketika kita sedang marah, emosi tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol lagi, marahnya minta ampun sampai ngajarnya sampai luar biasa, sampai kesakitan. Kadangkala ada yang tangannya ini disetrum, aduh kok kebacut ya. Kayak, bapaknya, kemarin hari apa itu, ketika anaknya itu ngelilir, nangis bengok-bengok, ya, terus tidak bisa didiamkan, dikasih minum tidak mau, digendong ya juga enggak mau, tak
tak lus-lus enggak mau, akhirnya apa? Kemul itu dibuak gitu ya. Malam-malam dipukuli anaknya. Ya. Tapi setelah itu nyesel dia. Aku kok nyesel gitu ya. Setelah melihat anaknya itu bukannya melarikan diri atau takut, semakin mendekat dan malah tidur di pangkuannya. Nah, itu malah bikin nelongso ya. Ya. Saya kalau habis mukul anak itu ya gitu. Di hati ini rasanya aduh. Itu ya. Lapo aku mengmukul gitu ya. Nah, tapi kalau enggak nurut gimana yuk? Kadang-kadang diomeli tok itu loh ya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Makanya perlu rotan. Tapi jangan sampai menghilangkannya nyawanya. Kita menyelamatkan dia dari dunia orang mati. Ya. Kita baca ayat yang selanjutnya, Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya. Teguran itu mendidik untuk menuju jalan kehidupan. Ya. Kita sebagai orang tua, teguran kita kepada anak ini pastinya menuju mengantarkan anak-anak ini untuk lebih baik. Mendidik mereka untuk lebih baik. Ya. Saya sebagai orang tua bukan orang tua yang sempurna. Yang keluarga yang sempurna gitu bukan. Anak saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Walaupun saya sudah berdoa, Tuhan patahkan kutuk ini, ternyata ya tidak bisa. Tapi saya berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Ya. Dengarkan anak-anak, ya. Orang tuamu itu tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang tidak baik. Mereka menginginkan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan anak-anak itu kepada kita, kita yakin dan percaya Tuhan pasti menjamin masa depan mereka. Jangan khawatir. Tapi tugas kita mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah memukul anaknya? Ya. Tidak pernah memukul tetapi mengomel. Ya. Mengomel. Ya. Paling enggak jiwetil gitu ya. Ya. Pernah itu anak saya yang nomor 1 dibanting papanya, tapi bantingnya tuh di jaket dulu baru dibanting brok gitu ya. Waktu masih kecil ya. Saking pegel itu. Ya. Kita semua pasti pernah memukul anak kita. Tapi bukan untuk menyakiti mereka. Tapi untuk menjadikan mereka anak yang lebih bijaksana, lebih baik. Tidak ada orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang jahat. Pasti menjadi orang yang penuh kasih dan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua.
Ya, jangan dicontoh yang tadi itu ya. Mosok orang tuanya dimasukkan panti jompo, padahal anaknya 3. Perempuan lagi. Sebenarnya kalau perempuan itu kan harusnya lebih sayang, lebih merawat orang tuanya. Tetapi ini malah dimasukkan panti jompo. Parah. Ya. Jangan hanyut, jangan ikutan tren dunia ini. Tapi kita mau menjadi terang bagi dunia ini. Ya. Siapapun kita masih menjadi anak. Kita tetap menjadi orang tua yang harus mendidik anak kita. Walaupun anak kita itu sudah jadi nenek seperti saya, ya. Anak kita sudah punya anak. Tetap kita mendidik dan menegur mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan berkat bagi keluargaku. Kita berdoa supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Percayalah
masing-masing di tempat ini memiliki pergumulan di dalam keluarga kita. Mungkin anak kita yang tidak menurut, mungkin saat ini anak kita yang membutuhkan pekerjaan, mungkin anak kita yang saat ini membutuhkan biaya untuk sekolah, ataupun orang tua yang saat ini sedang dalam masalah ekonomi keluarga, dalam masalah dengan anak yang tidak bisa akur. Biarlah kita mau serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kita mau undang Tuhan di dalam keluarga kita, supaya ada damai sejahtera. Biarlah Tuhan menyinari keluarga kita dengan sinarnya yang ajaib. Ada berkat buat keluarga kita. Setiap kutuk dipatahkan atas keluarga kita. Kita mau anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sempurna, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang selalu menjadi berkat juga bagi orang lain. Kita mau berdoa, Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing. Kau tahu setiap pergumulan jemaat. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam hadirat Tuhan kita mau berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, sakit hati kepada anak-anak kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Kami tahu kalau Engkau sudah memberikan anak-anak kepada kami. Kami percaya masa depan mereka Tuhan yang sudah jamin semuanya ya Tuhan. Inilah Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini.
Kami mau Engkau memulihkan keluarga kami, supaya menjadi keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang juga bisa memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Kami mau taat akan firman-Mu, supaya kami menjadi sama seperti Engkau Tuhan, meneladani hidup-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Ibu Ike. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa, pelayannya semakin hari semakin heran di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikannya. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan agar persembahan kami boleh layak dan menenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Sungguh alangkah baiknya. Saudara semua hidup bersama, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup bersama, seperti minyak di kepala yang terjangkau dan jumlahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati dengan berlipat. Kita mau mendengarkan pengumuman sepekan. Selasa ada ibadah doa pukul 6 sore. Kita mau datang di tempat ini bersama-sama berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja ini, terlebih untuk bangsa Indonesia. Dan hari Minggu kita kembali berkumpul untuk ibadah raya disertai perjamuan suci dan persembahan perpuluhan pukul 6 pagi. Dan dilanjut setengah 7 ada ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai mulia.
Biarlah Engkau tahu setiap pergumulan jemaatmu segalanya. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayanmu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, baik tim PAW musik, LCD, kolektan, juga sekolah minggu, semua diberkati oleh Tuhan. Engkau tolong Tuhan sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Tuhan sertai kami, jauhkan kami dari segala rintangan apapun juga, sehingga kami tiba di rumah dengan keadaan selamat. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Tuti, Gading yang masih belum Tuhan sehat. Biarlah Engkau akan lawat ke sana Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau jamah dari ujung rambut sampai telapak kakinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau tolong berikan kesembuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat, Bu Tuti boleh kembali setia kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk Bu Madrim, Tuhan juga tolong biarlah Engkau memberikan kekuatan senantiasa. Para lansia yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga akan memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi kami hamba-Mu. Tuhan tahu kelemahan kami saat ini. Tuhan, secara manusia kami tidak mampu untuk mengatasi jantung kami ini Tuhan. Tapi Engkau yang memampukan kami. Tolong jamah kami hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah jantung kami ini Tuhan. Engkau tahu saat ini keadaan kami hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau Tuhan masih menghendaki kami untuk melayani, Tuhan akan berikan kami kesehatan kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih bangsa negara kami Engkau berkati. Para pemimpin kami Tuhan juga berkati. Apapun yang sedang terjadi atas bangsa kami, semua seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak remaja dan dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani rohani Engkau limpahkan atas kami segalanya. Terlebih berkat damai sejahtera sukacita atas kami, sehingga kami boleh senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Berkat ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.